kalau kita lihat ya, saya cuma ngomong kok ringan. Jadi sama seperti Bung Refli, kok ringan, kok tidak sesuai dengan pemakaru, pemakarallah, tidak sesuai dengan apa namanya, apa yang sebetulnya tuntutan. Jadi kalau kita balik lagi, karena kalau dari segi ilmu politik, saya bilang emang ada sudah sangat terlihat ketidakadilan dengan dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena secara konstitusi kan tidak boleh ada dua warga negara yang melakukan hal yang sama tapi berbeda atau di depan hukum. Ini kan sebenarnya levelnya sudah konstitusi. Nah, kenapa kalau kita lihat apa yang terjadi, kenapa hanya HRS yang sampai ke pengadilan? Padahal kalau kita lihat kasus yang sama, dan itu tidak cuma 1-2 kasus, ya ada pilkada 2020, 9 Desember 2020, itu ada 270-an pilkada yang semuanya juga melanggar prokes kayak gitu kan. Tapi adakah yang kemudian dibawa seperti Habib Rizik? Jadi sebetulnya ranahnya memang ranah politik. Sebetulnya kalau tadi pertanyaannya, saya mestinya jawab yang terakhir. Apakah konstelasi politik dan sebagainya itu yang penting. Tapi pada dasarnya saya heran kenapa jadi putusannya ringan. Apa yang terjadi? Sudahkah ada perpecahan di istana? That's the point ya. Makanya saya suruh duluan Bu Husnul itu. Sudahkah ada itu? Atau istana sedang apa namanya cuci tangan kayak gitu kan? Atau apa yang sedang terjadi? Itu sebetulnya saya terakhir baru bicara. Jadi intinya begini, dalam sistem demokratis, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik itu harus dihormati. Tapi dalam sistem otoriter itu bagaimana sebetulnya semua oposisi itu dihabisi, terutama interlocking to maintain their power in 2024. Apalagi di dalam konteks politik di Indonesia itu ada, kenapa saya tadi katakan kok ringan, mestinya berat. Kenapa berat? Karena kan Habib Rizik dianggap mengganggu terus koalisi oligarki politik dengan oligarki ekonomi di Republik ini, misalnya kayak gitu kan, mengkritik. Kenapa? Karena DPR-nya sendiri sudah tidak berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Nah, mestinya berat sampai kemudian 2024 supaya tidak mengganggu. Kok ringan? Tapi kan belum selesai. Jangan sampai kemudian ada shock lanjutan. Yang kapan? Tanggal 3 ya? Yang Umi. 2 minggu lagi. Nah, 3 minggu lagi. Jadi tapi ini kita akan apa bicara sebetulnya ini yang akan terjadi, begitu kan? Apa ini sebetulnya cuma rakyat cuma dikasih ringan-ringan, nggak taunya nanti ada penggunaan tadi apa? Aturan tahun 46 yang itu nanti dianggap memberatkan. Tapi intinya adalah semuanya ini kan sebetulnya kasus politik gitu loh. Jadi kalau kita hanya bicara tentang hukum, jadi coba dilihat dijelaskan dulu hukumnya itu apa. Makanya Bu Husnul diundang di sini untuk bicara perspektif politiknya. Jadi begitu, karena Habib Rizik adalah tokoh alternatif oposisi. Kalau Rocky biasanya selalu bicara pindah kekuasaan dari istana ke Petamburan, dan bagaimana caranya menghentikan langkah-langkah sebagai tokoh pemersatu oposisi di Republik ini. Nah, jadi dalam negara yang otoriter dia akan menggunakan segala cara. Aparatus digunakan, birokrasi digunakan, anggaran digunakan, termasuk pasal-pasal hukum digunakan. Nah, hari ini pasal-pasal hukum itu digunakan. Aparatus digunakan apa? Karena rentetannya tidak hanya cuma pengadilan Habib Rizik tentang prokes saja, tapi ada kasus KM50, ada kasus-kasus yang lain. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang memang secara politik, ini pertanyaan kita semua, terutama Bung Rocky atau yang kemarin juga terlibat di 98. Kemana sebetulnya tujuan kita waktu itu reformasi ini? Apa kita going back again to the square one, balik lagi ke authoritarianism, atau kita melangkah? Atau demokrasi kita itu kemana? Kita akan melangkah setelah ini, setelah break.